Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 26 November. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Biarlah hari ini kami beroleh sukacita baru lewat firman Tuhan yang memberkati kami, yang menuntun setiap langkah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, keluarga harmonis. Keluarga harmonis. Saya bacakan dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan menggunakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Puji Tuhan. Keluarga harmonis menjadi idaman setiap kita. Ketika sepasang kekasih memutuskan untuk menikah, maka akan menghadapi ujian yang berbeda ketika masih belum menikah. Hidup bersama dengan pasangan yang punya latar belakang yang berbeda sering memunculkan masalah yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dan tidak ada yang tahu masalah apa yang akan muncul ketika kita menjalani sebuah pernikahan. Dan tidak sedikit keluarga yang menemukan jalan buntu dan berakhir dengan berpisah. Di dalam kitab Petrus ini mengingatkan kita bahwa peran suami dan istri di dalam keluarga adalah berbeda. Tetapi justru di dalam perbedaan itu, suami dan istri harus saling melengkapi. Masing-masing harus tahu posisi. Dan kita melihat di sini kitab Petrus mengutip pernikahan Abraham dengan istrinya Sarah sebagai teladan bagi kita orang percaya menjadi keluarga yang harmonis. Dikatakan di sini bahwa Sarah taat kepada Abraham dan menamai ia tuannya. Artinya istri atau Sarah mengerti posisinya di dalam pernikahan mereka. Alkitab mengatakan sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus yang adalah kepala, demikianlah seharusnya istri juga tunduk kepada suami. Amin. Bagi istri yang punya suami yang takut Tuhan, ya mungkin hal ini tidak begitu sulit.
Di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua ini kita lihat, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Sekalipun dikatakan di sini suaminya tidak takut Tuhan, sekalipun mereka tidak taat kepada firman, namun melihat istrinya yang saleh, istrinya yang takut Tuhan, maka akan meluluhkan hati suaminya dan dia boleh dimenangkan tanpa perkataan. Perempuan-perempuan saleh bukanlah perempuan yang mengutamakan penampilan luar yang hanya dilihat orang, hanya menyenangkan mata orang, melainkan perhiasan yang tidak akan binasa, yaitu yang berasal dari roh yang lemah lembut, roh yang tentram. Nah, inilah yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, inilah seharusnya istri diajarkan di dalam Alkitab. Inilah posisi seorang istri yang diajarkan oleh Alkitab. Istri tunduk kepada suami. Yang kedua dikatakan bahwa hai suami-suami, hiduplah bijaksana terhadap istrimu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Alasannya sebagai kaum yang lebih lemah. Yang kedua dikatakan sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Memang saudara, menjadi suami bukanlah tugas yang mudah. Tetapi Alkitab ini mengajarkan suami harus dapat menjadi kepala bagi keluarganya. Oleh karena itu, suami harus menghormati istri sebagaimana suami menghormati dirinya sendiri. Amin. Nah, inilah saudara yang diajarkan oleh renungan kita di dalam Petrus ini, 1 Petrus ini, keluarga yang harmonis. Yaitu ketika suami dan istri memahami posisi mereka masing-masing, sehingga boleh mengerti masing-masing, dan ini akan menciptakan keluarga yang harmonis bagi keluarga-keluarga Kristen. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kiranya memberkati kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.